tamliku ainin atau tamliku manfaatin. Kalau di dalam bab ijarah itu tamliku manfaatin. Yang kami temukan ain definisinya adalah mahsus yutaqayyadu al-aqdi. Jadi barang itu mahsus, amrul wujudi yutaqayyadu al-aqdi. Di bawahnya ada di tufa. Kemudian yang kedua manfaat. Manfaat ini kami temukan di bawahnya dalam Al-Mansur fil Qawaid Fiqhiyah. Wal mafhum minal manfaat annaha tahayyul ain bidalikal makna alladhi qusida minha. Kesiapan sebuah barang untuk makna yang dituju. Jadi ketika barang itu ada zatnya kemudian ada manfaatnya. Maka yang kami pahami kalau manfaat itu memang adalah bisa diambil manfaat tapi tetap ada ainnya. Yang ketiga D. Nah, untuk masalah cryptocurrency ini kami masukkan ke dalam ain nggak bisa masuk, dalam manfaat nggak bisa masuk, dalam debt mungkin bisa masuk. Kalau di dalam fikih salaf, kalau dalam mu'asirin kajiannya ada dua. Di dalam al-madkhal kajiannya ada dua. Yang pertama ada istilahnya mal itu berupa mal madiyah, yaitu mal berupa fisik. Yang kedua istilahnya amwalul ma'nawiyah, ada mal berupa ma'nawiyah. Berupa ma'nawi ini mayuri bil ma'nawiyah, maka lahu intibarun fi sarwatil insan walakinahu laysa a'yanan fi wujud al-kharij. Jadi kalau mau dianggap dimasukkan ke dalam definisi mabek yang itu nanti sah diperjualbelikan, ini ikut ke dalam kajiannya mu'asirin ketika dia diiktibar sebagai mal, menurut Sarwatil Insan. Al-Madkhal Syekh Mustafa Ahmad Sulqo. Oke, cocok sekali. Baik, yang kami simpulkan baru terakhir ini yang langsung memvonis bahwa ini masuk kategori mal al-maknawi menurut versi kontemporer, kira-kira begitulah. Selebihnya sama dengan sebelumnya. Tadi sudah saya kasih waktu mana tadi? Ponorogo ya? Ponorogo kemudian Bojonegoro. Sebentar. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat dari jawaban yang Sum'ah, tadi kan Bapak Usaha sudah menjelaskan bahwa seperti ATM ataupun yang tidak ada hidayahnya itu tadi tidak bisa dikatakan sebagai sil'ah. Kalau kita mengacu pada Sum'ah ini sebenarnya kan sudah terjawab ya. Cuma nek mau kan pembahasannya tentang ini nopo disebut komoditi apa mboten. Jadi sebenarnya sama dengan yang di kota Kediri tadi bahwa dalam mazhab Syafi'iyah itu kan seperti biasa jamal itu kalau mana fi'il khawas itu kan tidak bisa diperjualbelikan. Kalau ini dari pemerintah misalkan ada pengakuan secara mayoritas bukan global itu kan baru bisa dikatakan sebagai komoditas. Itu kalau dari segi mabitnya. Tapi kalau menurut yang Sum'ah tadi bahwa seperti ATM itu hanya sebagai tanda bukti, ini otomatis juga bisa dianggap sebagai komoditas. Cuma yang saya ikut nomor hanya seputar muntafak bin-nya tadi ya. Muntafak bin-nya kalau dalam Syafi'iyah itu, tadi kalau Hanafiyah kan yang makdum itu malah tidak bisa. Kalau yang Syafi'iyah itu kalau mana fikir khawas biasanya di zaman itu tidak bisa diperjualbelikan atau tidak sah. Berarti tidak bisa dikatakan sebagai komoditas. Terima kasih. Berikutnya dari Bojonegoro. Gantian. Terima kasih. Kalau masalah yang disampaikan oleh teman-teman tadi, apakah ini termasuk komoditi yang bisa diperdagangkan dan seterusnya, tadi kan
Kalau di sebagian teman tadi kan khilaf. Kalau menurut pendapat yang menyatakan harus ada fisiknya, berarti tidak. Kalau menurut kontemporer pasti boleh kan. Dan semuanya juga demikian. Kalau masalah harga naik turun, ini juga memang sudah disebut harga. Terus kemudian masalah pengakuan pemerintah tidak menjadi pertimbangan di dalam menentukan barang ini untuk sah dan tidaknya dibuat sebagai barang yang bisa diperjualbelikan. Namun kami di sini menyatakan bahwa cryptocurrency ini tidak bisa menjadi silka yang sah untuk diperjualbelikan. Karena memang tidak ada manfaatnya. Kalau manfaat masalah harganya bisa naik atau bisa turun, masa ada itu. Jadi ada barang manfaatnya itu dipertimbangkan karena harga. Kalau masalah seperti apa tadi daun yang sundel bolong, Janda bolong. oh janda bolong. Ya, itu kan dariannya masih ada manfaatnya untuk hiasan atau yang lain. Kalau masalah batu akik juga dariannya masih ada manfaatnya. Kalau masalah harga itu kan musim-musiman, ya kan? Itu tidak. Nah kalau masalah ini, makanya tadi saya mendengarkan dan saya tadi bertanya tidak diberi waktu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa doa saya. Yang saya pertimbangkan kan ini manfaatnya apa? Kalau untuk negara. Kalau untuk negara, saya potong sebentar, ini dari beliau sudah konfirmasi tadi bahwa ini manfaat dari yang itu bahasa kita tidak ada. Makanya kan tidak suka makanya kan kalau kita akui, tapi memang saya belum menemukan ibaratnya ini. Saya belum ada kok belum. Bahwa manfaat barang, manfaat mabeh itu ditinjau dari harga. Itu apa bisa dijadikan sebagai manfaat acuan manfaat pada mabeh. Datiannya nggak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya tujuan nanti bisa harganya mahal. Ini kan intinya dari cryptocurrency kan. Makanya kalau kita berpacu pada perkhilafan apakah yang bentuk fisik itu, yang non fisik itu bisa menjadikan barang dagangan menurut Pak Juwairi dan yang lainnya, itu pun di sana harus ada walahu manfaat. Walahu manfaat. Nah, sementara pada sub yang kita bahas apa manfaat? Kalau di negara-negara yang mungkin mengaku bisa untuk dibuat membeli, mungkin seperti rupiah kan begitu. Tapi kalau yang tidak seperti di Indonesia apa manfaat? Manfaatnya kan hanya kalau orang mengaku apa manfaatnya? Ya biar nanti kalau harga mahal untung banyak, berarti manfaatnya untung loh. Untung ini masa dia nilai manfaat dalam mabeh ini maksudnya. Kalau jangan disamakan dengan janda bolong, ya akik atau anggur dan seterusnya yang harganya itu bisa meningkat. Karena memang datiannya kalaupun tidak dijual ya janda bolong tadi kan bisa dibuat lihat-lihat. Kalau ini mungkin ya Bitcoin juga bisa ya dibuat lihat-lihat gitu ya. Enggak ya. Makanya tidak ada manfaat. Makanya kalau saya mengatakan ini wes ya tidak ada manfaatnya kasar. Ini ada mau baca ibarat nggak? Yang lain sebentar ya. Saya juga jelaskan ini dari Bojonegoro ini kelihatannya langsung masuk kepada persoalan. Jadi ini sebentar. Menurut empat mazhab kita fokus ke ini. Menurut empat mazhab ini tidak sah mazhab ya. Tidak sah kenapa? Karena tidak ada manfaat sama sekali. Sehingga ini nggak ada istilah dalam manfaat di dalam muamalah kita itu manfaat karena mau dijual dengan harga tinggi. Beda dengan yang lain. Misalkan kembang dibuat hiasan. Di sini nih kalau kembang kan memang ada orang beli tujuannya kembang itu ada. Tapi kalau di sini nggak ada tujuan apa-apa kecuali mau dijual dengan harga tinggi. Nah ini langsung masuk ke titik
klimaks istilahnya begitu. Ya. Tidak ada emperan istilahnya begitu. Nah, ini bagus sekali. Monggo ibaratnya Kiai Sibro dari mana tadi? Dari Banjarnegara. Ya, apa yang kalau ibarat jelasnya kan ya banyak itu ya. Iya. Itu harus ada manfaat. Ibaratnya sudah jelas saja. Ini al-muamalah al-maliyah ya. Bahwa Syekh Wahbah ini mengatakan amma mutaakhirul Hanafiyah falam yaj'al imkan al-qiyaza wal ikhraj al-'ainiyah al-madiyah min muqawwamatil mal. Ja'a biduril muntaqa syarhil multaqa fi ta'rifil mal wa yutrakul mal ala qima wa hiya min ad-darari wa danahi wa hadha yadin ala kullu anna kullaman lahu qimatun bainan nas wa lahu manfaatun huwa malun syaka li anna qima al-maliyah tatadammanu wa tastalzimu al-manfaat. Terus kemudian kalau ibarat umumnya harus kabeh apa wala yasibu baikuma la manfaatami. Tinggal kita sekarang menggambarkan manfaatnya apa ini. Baik, terima kasih. Cukup ya. Ini saya kira sudah jelas. Saya minta yang ada yang dulu ini nggak? Oke, dari Rojo dulu besok. Saya minta dari Rojo dulu besok. Salafiyah Situbondo. Terima kasih. Jadi perkhilafan ulama tentang antara manfaat yang isi dan manfaat yang manawi itu ada pada mal. Maka dari itu kalau pertanyaannya ini apakah disebut sil'ah, saya kira tidak tepat karena sil'ah ini adalah sebagian dari mal. Tapi kasus kita ini masuknya itu pada sil'ah atau pada nukut, itu yang kemudian saya kira perlu ditimbasan. Karena kalau kita dinisbatkan kepada sil'ah maka tidak ada manfaatnya. Karena uang kripto ini kan manfaatnya kalau ada manfaat itu dibuat alat tukar. Ternyata kalau tidak bisa maka tidak akan ada manfaatnya. Maka dari itu dalam sudut pandang fikih kalau pertanyaannya apakah disebut sil'ah maka seluruh mazhab mengatakan itu tidak ada manfaatnya. Bukan mal ya, itu beda bahasa. Makanya para ulama membagi aksarul mal fi syariat al-islamiyah bahwa bikibari tabi'atihi wa wadifatihi yang qasmilan wa urut. Nah yang kita bahas ini kan mau kita jadikan sebagai urut atau kita jadikan sebagai sil'ah. Maka dari itu dalam kitab Al-Awraq di Syekh Ahmad Bafadol mengatakan ketika fungsi Al-Awraq an-Nahdiyah itu sudah hilang maka sudah tidak bisa untuk ditransaksikan sebagai sil'ah karena tidak ada manfaat. Nah maka kalau saya takrifkan sil'ah itu apa? Yaitu sesuatu yang bisa digunakan untuk inyah atau bisa digunakan untuk iltija. Kalau pakaian bisa kita pakai, bisa kita dagangkan. Nah kalau mata uang ini tidak bisa kita memakan zatiahnya, maka itu tidak dianggap sebagai manfaat yang mutabar. Ini ada ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amazatul waraqah fatafahat wa hatta innaha la tutabaru minal amwal al-mutamawwalah. Fa inna tibara tamawli hadhihi waraqah innama huwa bitalqiyatiha wa timadi sabaqat laha. Wa amma qawluhu bi anna al-awraq an-nabiyya idza saqatat wa anharatu laha baqiyat laki matalaha fa hadha dalilun ala annaha laysat sil'ah li anna al-ghadra min as-silah al-intifa' bi dzatiha wal awraq an-nabiyya ghairu muntafa'in biha kata dia silah. Ini saya kira sudah jelas. Ketika mata uang tukar itu sudah tidak ada, maka sudah hilang manfaatnya, tidak bisa dijadikan komoditi, gitu loh. Bisa dilangi ibaratnya. Sabut cekap ibaratnya saja distorkan ibarat beserta file bot ya, file botnya diserahkan ke sekretariat. Baik, cukup ya. Kemudian tadi sudah ingat Sari Situbondo. Salafiyah As-Salafi Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai undangan Salafiyah Syafi'iyah diminta oleh TWU untuk fokus dalam kajian Hanabilah ya.
Nah, dalam mazhab Hanabilah saya kurang sependapat tadi yang mengatakan bahwa Imam Pak Mazhab sudah sepakat. Ini tidak sepakat ternyata. Karena kami fokus di Hanabilah, kami hanya mencari di mazhab Hanabilah. Kami temukan di beberapa kitab Hanabilah bahwa mal itu adalah segala sesuatu baik berupa ahyan, manafi maupun hukum. Itu mal. Nah, terus dirinci lagi bahwa mal itu ada kalanya berupa silah, ada kalanya berupa athman. Ada kalanya berupa silah, silah, ada kalanya berupa athman. Nah, apa bedanya silah dan athman? Dalam ilmu waqi'in, entah akan kita pakai atau tidak ini ya. Dalam ilmu waqi'in dikatakan athman la tuqsadu li ahyaniha bal yuqsadu tawassulu biha ila silahin. Ya, jadi athman itu la tuqsadu li ahyaniha bal yuqsadu tawassulu biha ila silahin. Kalau kita melihat ini maka sepertinya cryptocurrency ini mirip dengan athman karena dia memang secara fisik tidak dimaksudkan untuk dimanfaatkan. Tapi dengan cryptocurrency kita bisa membeli beberapa benda, misalnya begitu. Kalau kita menganut kepercayaan negara kita membolehkan transaksi dengan cryptocurrency. Tapi walaupun demikian, negara kita masih mengizinkan kita menukar cryptocurrency dengan rupiah kan. Artinya cryptocurrency masih mungkin untuk digunakan mendapatkan sil'ah. Nah, namun demikian, apakah kemudian cryptocurrency ini merupakan athman bukan sil'ah? Ternyata untuk disebut sebagai di dalam ilmu waqi'in pula, untuk disebut sebagai athman memiliki beberapa syarat. Salah satunya dia tidak fluktuatif, harganya harus stabil, mustakil, tidak turun terlalu tinggi, tidak turun terlalu rendah, tidak naik terlalu tinggi. Itu syaratnya untuk disebut athman dalam Hanabilah. Yang kedua, syaratnya untuk disebut athman itu harus dikeluarkan oleh negara. Karena athman ini sebagai mi'yarul qimah. Sebagai mi'yarul qimah harus stabil dan itu harus dikeluarkan oleh negara. Melalui dua syarat ini, cryptocurrency tak bisa dikatakan athman. Karena tak bisa dikatakan athman, tapi kita sepakat bahwa dia berharga, maka dia bisa kita kategorikan sebagai sil'ah atau urut. Ini menurut Hanabilah. Syarat yang terakhir dan juga dimiliki oleh cryptocurrency harus diterima oleh para komunitas penggunanya. Saya pikir untuk Bitcoin sekarang seluruh dunia sudah hampir menerimanya. Jadi tidak perlu di kriteria dari Hanabilah. Kenapa ya? Ada kriteria Hanabilahnya. Oh tidak, yang ada hanyalah kriteria athman. Iya. Tapi masuk kalau begitu bisa urut begitu. Iya, karena tidak mungkin masuk athman, maka mau tidak mau kita mengakui bahwa kripto ini kan juga berharga sebagai emas. Ya. Sebentar, ibaratnya disetorakan. Ini dari delegasi jauh, kemudian ini sudah ditugasi oleh Eko mencari ibarat di Hanabilah. Ini sangat bagus sekali untuk disetorakan. Jadi kalau saya tidak salah paham ya, saya simpulkan bahwa dari Sukorejo ini menyimpulkan bahwa ini tidak memenuhi standar zaman. Satu, karena fluktuatifnya sangat luar biasa ya. Yang kedua, tidak diterbitkan oleh negara. Karena tidak memenuhi syarat zaman, maka mau tidak mau harus mau. Jadi urut begitu. Mereka mungkin langsung bilang ya. Mohon maaf kepada para kiai dari berbagai delegasi. Kita waktu jam 12 ada istirahat di Isoma. Ini ada beberapa waktu. Saya mintakan ke Dewan Perumus untuk memberikan pencerahan. Kalau memang dianggap cukup, ya kita cukupkan. Kalau enggak, mungkin ditunda setelah Isoma. Monggo, Bapak. Sebentar. Pandangan saya tentang masalah soal yang kedua itu tertuju pada posisi kripto. Kalau kripto kita pilih dari sisi ia sebagai alat bayar, mengatakan uang, maka kita sepakat, kita sepakat bahwa pada posisi zamannya ini kripto bukan kategori ulama seperti yang ada dalam termusid bahwa dalam posisi zamannya seperti ini ulama kemudian beda pendapat. Satu menyatakan sebagai lutut melihat nilai yang terkandung
Kedua, melihat ya tidak nilai terkandung, tapi yang kedua melihat karena dia punya fisik, karena punya barang. Dari dua-duanya ini kripto tidak mengikuti metadona fil kripto. Kedua, fisiknya juga nggak ada. Selanjutnya dari sisi kemudian dia jadi barang komoditas. Mabe. Ada nggak selain Mutakhir Hanafiyah yang kemudian menyatakan bahwa mabe itu apa namanya yang tidak ada wujud barangnya? Ada nggak tampilnya? Karena kriteria suci itu saja sudah meniscayakan bahwa itu adalah mempunyai fisik. Kita suci. Nggak ada nggak? Kira-kira dari aspek dia sebagai komunitas, kripto ini layak secara syar'i dijadikan mabe. Pandangan saya seperti itu. Jadi dari dua sisi yang merupakan target kripto itu dihadirkan, baik dia sebagai taman, maka tampak dalam posisi sebagai apa? Mutakhirin khilaf bisa mendapat untuk warokos ini sebagai dukun 5 meter manhu. Kemudian sampai pada melihat fisiknya kalau dia bilang fisik mutamawal itu fisiknya ada fisik. Kalau kita dalam apa jual dirinya sebelum dengan takbir yang menyatakan bahwa barangnya bisa dijual belikan barang yang kemudian tidak dijual fisiknya berapa tak bisa. Nah ini kemudian juga takobutnya kayak apa? Takobutnya. Nah ini kita juga betul takbir bahwa takobut lewat barangnya tidak orang takobut. Artinya pada takobut itu kan serah terima ya, dan serah terima itu tentunya kan ada barangnya. Kalau itu udah nggak ada barangnya, ya apa serah terima aja. Ekonomi kayak apa? Pemerintah yang pemerintah dibayar oleh pemanfaatan itu, gitu loh. Yang lewat jual beli itu, kan mereka agensi pemerintah. Kalau Arif aku sebagai mata uang, tujuan awal sebagai mata uang. Apakah mata uang itu bisa sebagai mabe? Itu poliso kan? Ada sorok kan? Ada sorok itu kan antara dinar dengan apa? Dirham. Jadi saya kira tidak perlu dimuskilkan. Apa manfaatnya? Ya diciptakan awal itu manfaatnya apa? Sebagai mata uang. Apakah mata uang bisa jadi mabe? Sangat bisa. Proses sebagai mabe ini. Ini barangkali bisa untuk pertimbangan sebelum istirahat. Maaf saya tidak ikut masuk, kurang paham bahasa saya. Saya itu wajib tadi. Karena sudah awam saya. Setahu saya kalau takwil dalam kitab itu kalau enggak emas ya takwil. Kemudian mata uang dunia itu kalau keyakinan saya banyak emas dan perak. Sehingga di dalam kitab yang sekarang namanya Kabau itu ada uang kertas. Kita punya uang di bank 1 tahun itu wajib zakat karena itu merupakan daya madin yang mentalik yang setiap saat mampu mengembalikan. Sehingga kita jangan punya nilai emas yang sebanyak biaya. Berarti mata uang dunia itu emas. Ya, di dalam kita berjumlah dalam zakat.
yang misalkan ada Simar, ada Suruh, ada Naam, ada lagi Jinsul Asma, itu dalam baju khusus sudah pakai. Sehingga dulu saya pernah dengar apa yang tidaknya saya dengar apa betul aturan dunia kalau kita mencipta uang harus ada kekayaan senilai uang itu. Bahwa tidak kita punya uang berapa, hutang berapa, triliun kita cetak sehari selesai. Cetak uang kertas. Ini tanda bahwa ada mata uang dunia. Saya yakin cuma sebenarnya. Nah, ini sehingga lakuin yang asli itu emas dan perak atau uang yang senilai. Yang kedua, kemarin ada masalah jual chip ya untuk alat game. Kalau game itu memang malahnya seperti dakon nasi, kalau itu haram. Berarti game itu manfaatnya ya untuk malah yang harus juga jual game itu ya nggak sah. Mabek yang saya itu intifaan yang maksud dan yang syariah. Kalau lagi jual karcis untuk nonton tinju kan haram, melakukan manusia berjadi. Kita beli karcisnya dasar. Ini jangan setiap bisa dijual itu mahal. Lihat manfaatnya apa untuk dasar untuk nanti anak-anak untuk jasa kedua. Terima kasih. Kita berbicara tentang cryptocurrency dan ada yang kata tadi cryptocurrency curian. Ya salah yang nulis itu ya, bukan salah yang membaca. Perlu kita ketahui memang dari fisiknya nggak ada, tapi ada yang ada dalam dunia maya. Namun bukan berarti kalau ada di dunia maya itu tidak boleh dijual belikan. Saya punya apa itu namanya banking itu adanya di dunia maya, tapi ya boleh dijual belikan. Saya membayarnya biasanya dengan banking itu dunia maya. Namun jelas karena punya objek yang mendasarinya, kalau data tabungannya nggak bisa digunakan bahaya. Berarti ini maksudnya mentafaan behnya yang maksud dan syar'annya adalah objek yang mendasarinya itu. Sementara dalam kripto ini betul katanya ada, namun itu nggak jelas. Nggak jelasnya bagaimana? Sebab dalam kripto itu tidak makdurin ala taslimihi untuk isinya. Tidak semuanya orang dijual zaman mau di mana-mana nggak mau, yang mau hanya yang apa itu namanya komoditasnya saja. Nggak bisa zaman makdurin ala taslimi cukup duit walaupun zaman punya rupiah sekian juta, tapi cukup cair lagi nggak bisa. Kecuali kalau kau jual kepada orang lain yang orang lain itu mau yang semacam itu dan tidak merupakan manfaat maksud dan syar'an yang umum semuanya mau enggak, yaitu maksudannya tadi sebagaimana yang disampaikan itu hanya cari spekulasi dalam hal ini. Kedua, di samping tidak makdurin ala taslimihi ini horor. Jadi kandungannya ini bisa menjadi tidak bernilai sama sekali karena bisa 0 rupiah. Bisa 800 juta tapi bisa 0 rupiah, berarti sudah tidak bisa menjadi tidak mal. Nah, kalau kita masukkan di dalam malun maknawi, jadi harta yang siluman, gak mungkin ada, gak pasti ada. Jadi tidak bisa kita jadikan komoditi sebab tidak ada yang mendasarinya secara umum. Kalau memang itu secara pribadi, saya kira taruh di menulis gak masalah kalau pribadi. Tapi yang ditanyakan di sini kan bukan masalah pribadi sebagaimana yang disampaikan tadi orang 5 orang itu enggak. Tapi memang dijadikan sebagai
komoditi kan gini, sebagai komoditi berdasarkan sebagai komoditi yang sah dijadikan komoditi gitu loh. Terus di dalam hal ini juga walaupun dengan pemerintah diizinkan, itu juga tetap tidak sah. Kenapa? Pemerintah mengizinkan, tapi kalau memang nggak laku ya nggak bisa pemerintah untuk jaminan gawai jual atau nggak laku dijual. Ditukarkan di bank juga nggak mau, pemerintah juga nggak mau, tanggung sendiri kan gitu. Makanya saya mungkin ya bapak-bapak juga sepakat bahwa apakah status cryptocurrency ini seperti Bitcoin dan seterusnya dan berkader bisa diakui sebagai komoditi berdasarkan pengakuan pemerintah, sementara tidak ada objek yang mendasarinya, tidak bisa. Jadi tidak bisa diakui sebagai komoditi berdasarkan pengakuan pemerintah. Diakui atau tidak ya tidak. Maksudnya diakui kan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau nanti pemerintah bikin uang semacam itu dan ada objeknya, itu nggak masalah. Kalau cuma mengakui, mengizinin tapi tidak punya objek yang mendasarinya, kalau seperti apa itu namanya banking kan ada objek yang mendasarinya, pemerintah bisa di semacam itu, terus kartu etol dan sebagainya, emoni itu ya sama sebenarnya, tapi ada objek yang mendasarinya. Yang jelas ini ya sudah masing-masing bersih. Memang bersih ini sudah kadung apa itu masuk banyak, akhirnya ya ini ya, tapi kalau tidak diperbolehkan nanti akan menyesal. Itu artinya tidak bisanya itu karena tidak maklumin alat asli ini di dalam masalah objeknya. Asli duitnya itu nggak bisa, karena yang dikendaki bukan kriptonya tapi maninya yang terkandung. Sebenarnya terkandung itu tidak makdurin atas limit. Kalau masalah COVID seperti tadi transfer itu makdurin atas limit, langsung kita datang di bank juga bisa. Kalau ini didatang kemana nggak ada, hanya punya uang diambil nggak ada, harus dijual. Dijual siapa yang mau, hanya komunitasnya saja yang mau. Nah ini kedua, masalah apa itu maaninya ini nggak jelas, bisa blank, tidak ada sama sekali. Bisa 0 rupiah, tapi bisa punya ini loh. Ini kalau di dalam hal jual beli, dalam masalah yang ini sudah bukan hanya majhul lagi, mahdhur. Saya kira ini KPN itu sepakat dan baik pakai model lama di mana punya uang itu kalau zaman dulu harus dengan emas, punya objek emas, kalau sekarang tidak harus objek emas, tapi pokok barang-barang yang ada komoditi di milik negara itu bisa dijadikan sebagai objek. Tapi kulun minhum ya tetap tidak bisa mengesahkan itu sebagai alat komoditi atau sebagai komoditi baik itu diizinkan oleh pemerintah atau tidak selama tidak dibuat oleh pemerintah atau tidak ada jaminan dari pemerintah. Jadi bukan masalah diizinkan tapi jaminan. Kalau nanti ada jaminan, insya Allah rupiah